Halo semuanya, ketemu lagi. Oke guys, nih ya, setelah nyobain pakai iPhone 12 Pro ini selama semingguan, gue tuh bener-bener bisa ngambil kesimpulan deh. Beneran, kayak gue tuh dibohongin sama Apple. Karena ya gue sebelumnya pakai iPhone 11 Pro. Dan sejalannya video ini, pokoknya gue akan ngungkit-ngungkit si iPhone 11 Pro ini juga ya. Hal paling utama yang bisa gue rasain perbedaannya adalah di fisiknya aja nih. Dari awal kita genggam ya maksudnya. Balik lagi ke OG-nya atau originalnya si iPhone pada masa-masanya si almarhum Om Steve Jobs. Frame-nya ini adalah kotak. Banyak orang yang bilang suka sama frame-nya ini, termasuk istri gue dan teman-teman rumah gue juga pas gue tanyain juga pada bilangnya ya ini frame kotak begini unik aja. Bahkan Android pun nggak ada yang bentuk frame-nya tuh kotak L patah begini gitu loh. Soalnya rata-rata Android itu kalau misalkan kotak begini frame-nya pasti ada cutting edge-nya. Jadi misalnya kayak HDC yang ini nih. Dan saking kotak bangetnya frame-nya si iPhone 12 Pro ini guys, sampai bisa berdiri sendiri kayak gini. Terus kalau dibilang tajam ya enggak, lebay aja sih tuh orang yang bilang kalau pinggiran frame-nya ini tuh tajam. Antara norak ataupun caper itu orang. Nih buktinya. ini sekalian nih. Bahkan buat gue pribadi ternyata dipegangnya ini emang asik kotak begini. Apalagi pakai casing, handling ngegripnya itu kayak makin oke aja. Size-nya ini tuh lebih gede ketimbang iPhone 11 Pro yang tadinya 5,8 inci jadi 6,1 inci. Layarnya sama-sama OLED dan biasanya ya, ini kalau HP yang tambah gede dimensinya itu baterainya juga nambah gede. Tapi hal ini tuh nggak berlaku di iPhone 12 Pro. Baterainya malah turun jadi lebih kecil ya. Yang tadinya di 11 Pro ini adalah 3046 mAh, sekarang jadi 2815 mAh. Nah, tapi SOT-nya ini tuh yang gue dapetin nggak jauh beda kayak biasa gue pakai si iPhone 11 Pro ini. Bisa nyentuh 6 jam. Cuma Apple aja sih yang bisa bikin HP atau bikin baterainya, maksudnya baterai HP tuh nggak nyampe 3000 mAh, tapi SOT-nya tuh kayak Android yang baterainya tuh di atas 4000 guys. Nah, hal ini tuh bisa kejadian karena chipsetnya juga udah pakai yang 5 nanometer, jadi daya konsumsinya juga makin irit. Oh ya, dan kecepatan fast chargingnya ini juga beda. Kalau 11 Pro adalah 18 watt, sedangkan kalau 12 Pro ini 20 watt. Peningkatan 2 watt ini dianggap breakthrough banget sama beberapa ya teman-teman Apple fanboy, dan yaudah biarin aja mereka kayak gimana, kita lanjut aja lagi ya. Ini tuh kira-kira kalau dibandingin gedenya tuh segini sama iPhone 11 Pro, XR dan SE 2020. Dan si Apple juga ngeklaim nih lapisan layarnya di 12 Pro ini sekarang tuh ada yang namanya Crystal Shield yang diiklanin atau diklaim itu 4 kali lebih kuat tahan pecah, bukan tahan baret. Jadi ya sebaiknya tetap pakai anti gores lain lagi sih. Yang mana ini tuh ya ujung-ujungnya sama aja kan kayak iPhone 11 Pro ataupun iPhone lainnya. Ujung-ujungnya mesti pakai lagi anti gores tambahan. Oke, lanjut lagi nih ya guys. Selain layarnya yang sama-sama aja, maksudnya antara 11 Pro sama 12 Pro ini ada notch-nya yang gede, ya wajar sih karena kan emang si iPhone tuh nyimpen sensor Face ID-nya. Ada satu hal lagi yang bikin gua bete, yaitu adalah di bagian belakang, tepatnya di total kameranya yang ada 3 kayak gini, dan ada satu tambahan lidar yang kalau dibandingin sama iPhone 11 Pro ini tuh kayak beda tai lalat aja sih ya, tambah gede. Lubang mic-nya juga ini geser ke atas sedikit sih dari iPhone 11 Pro. Buat gue pribadi aja nih ya, gue tuh cenderung lebih suka kalau kameranya tuh kelihatan bener-bener ada 4 kayak yang versi HDC ini. Lidarnya tuh dibentuk gede juga buletannya, kayak di iPad Pro 2020 harusnya bisa ya sebagai pembeda. Walau nantinya gue yakin teman-teman juga bakalan nyamain atau mirip-miripin kayak Android. Contohnya kayak nih, Oppo Reno 4F. Cuma ya kayak biasalah, kita konsumen cuma bisa kritik aja kalau soal desain. Ujung-ujungnya tinggal nentuin beli atau enggak. Jangan mending-mending. Kalau ngomongin dari sisi performa, sebenarnya hampir nggak ada bedanya ya dalam pemakaian sehari-hari. Multitasking itu aman, mainin aplikasi yang lain juga ya seamless aja kayak biasanya. Main PUBG semua frame rate itu mentok ekstrim, apapun grafiknya. Dan opsi Ultra SD juga ada. Main Genshin Impact juga mulus, kita dikasih opsi defaultnya itu high 30 fps. Kalau diubah ke 60 fps juga performancenya masih kenanya tuh balance. Kalau di Android yang pakai Snapdragon 865 Plus aja tuh udah overclock kenanya. Tapi kalau 60 fps sebenarnya ya nggak bisa lama-lama juga sih maininnya. 15 menit aja yang gua rasain ya, ini udah berasa frame dropnya karena ya
panas handphonenya guys. Wajar lah ya, karena game ini juga game berat. Nah, buat kedua game yang tadi gua tes juga sebenarnya punya grafik yang sama kalau kita mainin di iPhone 11 Pro. Persis sama banget. Padahal chipset yang dipakai beda generasi kan ya. A13 di iPhone 11 Pro ini dan A14 itu di iPhone 12 Pro ini. Oh, lupa. A13 Bionic dan A14 Bionic. Bionic jangan lupa guys, ntar dimarahin gua sama Apple fanboy. Kalau berdasarkan angka benchmark ya bedanya lumayan, 100.000 lebih. Tapi walaupun angkanya lebih besar, dipakai sehari-hari ya sama aja sih. Jadi hal kayak gini juga yang bikin gua tuh agak susah bilang upgrade dari 11 Pro ke 12 Pro ini tuh adalah worth it. Terus yang beda lagi tuh ada di fitur kameranya. Soalnya kalau ngomongin resolusi ini semuanya sama. Baik di kamera depan ataupun kamera belakangnya semuanya tuh pakai 12 megapiksel. Paling lensa utama kamera belakangnya aja nih yang sekarang f-nya itu jadi 1.6. Kalau di iPhone 11 Pro f-nya itu masih 1.8. Nah, fitur yang beda ada di night mode-nya. Kalau di iPhone 11 Pro ini tuh lensa depan sama lensa ultra wide-nya nggak ada night mode-nya. Sekarang di iPhone 12 Pro itu ada. Intinya di iPhone 12 Pro ini tuh jadi lebih aman aja kalau teman-teman pengen foto di keadaan gelap. Buat hasilnya ya ini menurut mata gue ya mirip-mirip aja sih. Cuma kadang gue ngelihat ada lebih tajam di 11 Pro, tapi ada juga yang lebih terang di 12 Pro. Intinya kalau dibandingin side by side, ini tuh keduanya sama-sama aja udah bagus. Dan ya nggak salah pokoknya kalau teman-teman milihnya tuh mau ngambil 12 Pro ataupun 11 Pro yang ujung-ujungnya paling hasil fotonya tuh buat di-share di sosmed aja. Kayak gini loh, maksudnya tuh nggak ada hal yang bener-bener bikin beda juga hasilnya 11 Pro sama hasilnya 12 Pro. Kecuali teman-teman tambahin tuh di captionnya hashtag shot on iPhone 12 Pro. Ngerti kan maksudnya? Buat hasil perekaman videonya juga nggak ada komplain dari gua. Semua tuh seperti layaknya iPhone yang bisa diandelin dalam hal reproduksi warna tuh ya sesuai apa yang kita lihat. Natural banget dan nggak ada kelihatan kayak nambahin warna gitu sih dari softwarenya. Enak aja kalau misalkan teman-teman kreator juga kalau mau di color grading hasilnya tuh bisa kayak sesuai yang kita mau. Oke, kalau yang ini adalah contoh video kamera depan nih berarti pasti ya. 11 Pro sama 12 Pro kayak begini. Wah. Nih ada musik begini kena lisensi kan ntar. Kita di sini kan? Intinya iPhone itu emang lebih berdasarkan user experience. Ketika kita pakai iPhone yang paling baru ini tuh kayak 12 Pro ya ini ya maksud gua. Ini tuh rasa penggunaan sehari-harinya ya nggak berbeda jauh sama seri-seri pendahulunya. Beda kalau dibandingin sama Android yang emang spek demand banget. Yang artinya
Android itu tuh kalau ada seri yang paling baru, biasanya emang performance-nya akan berasa banget ketimbang seri-seri Android yang sebelumnya. Jadi pertanyaannya, apakah worth it iPhone 12 Pro ini buat teman-teman beli? Well, kalau menurut gua sih balik lagi ya, kalau teman-teman sekarang pakainya iPhone 11 Pro series, baik yang Pro ataupun Pro Max, itu jelas enggak sih. Secara kalau kita ngomongin dari fisiknya aja, ini tuh kalau di casingin mirip-mirip ya. Terlebih bagian kamera belakangnya juga, kalau nggak ngeh banget sama lidarnya atau tai lalatnya ini, ya orang-orang pun nggak bakalan ngeh. Lo mentingin diri sendiri atau orang-orang? Tapi kalau teman-teman pakainya sekarang tuh iPhone seri-seri kayak iPhone 6, 7, 8, ataupun XR, ataupun 10 series yang kamera belakangnya masih 2, ya monggo aja. At least kalau ngomongin fisiknya, gue sih yakin ya teman-teman tuh bakalan nostalgia banget sama fisiknya iPhone 12 series ini yang kotak frame-nya. Dan usahain juga kalau bisa HP-nya tuh dijadiin ladang investasi. Jadi bukan sekedar ajang gengsi. Soalnya begini, handphone yang udah nyampe harganya 20 juta atau lebih, kenanya tuh mewah banget emang. Dan banyak orang juga yang bilangnya tuh nggak worth it untuk sebuah HP yang fungsinya tuh ya sebenarnya sama-sama aja kayak handphone lain ya, buat SMS, buat telepon, buat sosmed, dan lain-lainnya. Tapi tetap aja bakalan ada yang beli, dan kitanya juga sebagai user atau manusia ya harusnya bisa maksimalin banget pemakaian smartphone-nya ini. Kayak contohnya nggak usah jauh-jauh deh, gue aja nih ya, gue tuh ngebeli iPhone 12 Pro ini ya buat konten. Kalau nggak buat konten, gue bisa bener-bener bilang ini tuh gue bakalan stuck di iPhone 11 Pro aja. Secara ini handphone tuh masih mumpuni banget buat pemakaian sehari-hari. Dan yaudah, paling segini aja video review dari gue untuk iPhone 12 Pro. Kalau misalkan masih ada yang kurang ya mohon maaf, nanti akan gue tambahin lagi mungkin di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman ya, siapa tahu nambah pahala. Gue sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.